Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks hikayat KD 3.7. Adakah yang masih ingat kita bahan apa saja yang kita pelajari pada materi sebelumnya? KD 3.7 Nilai moral itu tergantung baik dan buruknya sifat di mata masyarakat, Bu. Oh iya, terima kasih. Kita memetik nilai nilai pendidikan dari hikayat. Nah, saya ingin kalian memetik hikmah bahwa walaupun pada masa pandemi ini kalian harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh, tetapi kalian harus tetap semangat. Dengan apapun caranya kalian tetap memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan kalian. Indikator Pencapaian kompetensi 4.7.1 memerinci. C4 pokok-pokok isi cerita rakyat atau hikayat. 4.7.2 menyusun kembali. C6 pokok-pokok isi cerita rakyat atau hikayat. 4.3 menceritakan kembali. C6 cerita rakyat hikayat berdasarkan pokok-pokok isi cerita. Coba Mbak Alameda dibacakan satu paragraf ya. Dibacakan satu paragraf awal. Awal. Hikayat Jaya Lengkara. Iya. Tersebut cerita seorang raja yang misalkan nama kerajaannya. Raja pun ini telah bergabung dengan Iskandarum. Tapi oleh karena permainannya tidak beranak, dia bergabung dengan Iskandar saling sayang. Kata berapa lamanya Iskandar sayang pun beranak anak kembar yang diberi nama Makdam dan Makdim. Ketika kalian melihat hikayat yang Ibu posting di dalam Google Classroom tadi, adakah kata-kata sulit yang kalian temukan? Kemarin kata-kata sulit itu dinamakan apa? Arakis. Kata arkais. Ya, itu kata arkais namanya. Pintar sekali. Itu nggak usah malu-malu ya, biar kalian kelihatan pinternya gitu ya. Nah, dalam hikayat Jaya Lengkara, kata arkais apa saja yang kalian temukan? Hulu balang. Apa itu hulu balang artinya? Pada zaman sekarang sudah jarang ya digunakan kata hulu balang. Apa itu namanya? Artinya apa? Hulu balang. Pemimpin pasukan. Konflik tersebut diawali dengan pengusiran Jaya Lengkara dan ibunya dari kerajaan karena difitnah oleh Mahakam dan Makdim. Percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Makdam dan Makdim. Mahakam dan Makdim terhadap Jaya Lengkara. Kalau berdasarkan cerita yang Ibu posting tadi, ini kurang lengkap karena di bagian akhir belum disebutkan ketika Jaya Lengkara akhirnya berhasil menjadi seorang raja yang hebat dan ibunya kemudian mendapatkan suami di kerajaan yang hebat juga gitu ya, dan akhirnya Jaya Lengkara beserta ibunya mendapatkan akhir yang bahagia gitu. Di cerita
menceritakan sebuah kerajaan ajam Sakang Raja yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saiful Muluk. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Putri Sukanda Rum, namun tidak dikaruniai anak. Akhirnya dia menikah lagi dengan Putri Sukanda Baying Bayang. Setelah menikah lagi, mereka dikaruniai anak kembar yang diberi nama Makdam dan Makdum. Permaisuri takut kehilangan kasih sayang dari suaminya, dan dia pun berdoa dan meminta agar dikaruniai anak, dan doanya pun terkabulkan. Dia dikaruniai anak seorang putra yang diberi nama Jaya Lengkara. Kerajaan yang begitu makmur setelah kelahiran Jaya Lengkara. Raja menyuruh anak kembarnya untuk datang kepada seorang peramal untuk meramalkan nasib Jaya Lengkara. Tetapi anak kembarnya tidak berkata jujur kepada ayahnya, malah memfitnah Jaya Lengkara. Karena mereka iri dengan ramalan bahwa Jaya akan menjadi raja yang besar dan makmur. Dan jika Jaya tetap ada di dalam kerajaan, maka kerajaan akan binasa dan harga padi menjadi mahal. Dan raja termakan fitnah anak kembarnya, kemudian mengusir Jaya dari kerajaannya. Jaya dan ibunya diselamatkan oleh naga, guna dan dibawa ke negeri Peringgi. Di sana Jaya berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Bersama Raja Jin Islam, mereka menyelamatkan Makdam dan Makdim dari penjara. Ratna Kasina dan Ratna Dewi dinikahkan dengan Makdam dan Makdim. Kita sudah sampai pada pembelajaran bagian akhir pertemuan kali ini, yaitu tentang KD 4.7, menceritakan kembali isi hikayat yang telah kalian baca atau kalian dengar. Nah, tadi kita sudah memperoleh cara-cara dalam menceritakan kembali. Pertama kali kita apa? Nah, arkais. Ya, kita sudah mengartikan yang namanya kata arkais. Kemudian kita memperoleh apa itu? Gambaran utuh sebuah cerita hikayat. Kemudian kita memilih atau mengambil inti-inti cerita dari setiap paragraf yang ada. Apa yang kalian peroleh dari hasil menceritakan kembali cerita hikayat tadi? Saya Oh, boleh, Mbak. Dari yang tadi kita bahas, kita mampu bercerita berdasarkan cerita lain dengan bahasa sendiri. Pertemuan besok kita masih akan mempelajari teks hikayat dengan KD selanjutnya, yaitu mengubah teks hikayat menjadi sebuah cerita cerpen gitu ya. Tetap semangat. Ibu akhiri. Salah satu memimpin doa. Silakan salah satu memimpin doa, Mbak. Oke teman-teman, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.